Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Istiqomah Sambas Purbalingga, yang kami hormati Ketua Panitia SSLC ke-6 tahun 2022, yang kami banggakan peserta lomba SSLC ke-6 tahun 2022. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat bertatap maya di majelis yang insya Allah dirahmatinya. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pertama, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya dalam mengikuti lomba SSLC ke-6 tahun 2022. Berikut kami akan sampaikan susunan acara dalam technical meeting lomba SSLC ke-6 tahun 2022. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah penjelasan teknis lomba, acara yang ketiga lain-lain, dan acara yang keempat adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu penjelasan teknis lomba yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustadzah Sherly Hanawati SSI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar nih Ibu, Bapak suaranya? Terdengar. Alhamdulillah. Ya, baiklah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu peserta pembina lomba Sambas Science Language Competition yang ke-6 tahun 2022. Sekali lagi kami dari sekolah dari SMP Istiqomah Sambas Purbalingga menyampaikan ucapan terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam ajang lomba ini. Bapak Ibu semuanya, pandemi ini kami sampaikan ya, pandemi ini benar-benar menurunkan semangat belajar para peserta didik. Karena dengan adanya daring, maka mereka mungkin ada yang akhirnya kecanduan HP dan yang lainnya. Maka dari itu, dari sekolah kami di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga mengadakan kegiatan lomba ini, salah satunya adalah untuk membangkitkan semangat belajar para peserta didik SDMI dan juga untuk ajang dalam mengukir prestasi. Harapannya setelah mereka nanti mengikuti kegiatan ini, mereka jadi lebih semangat belajar, lebih termotivasi untuk bisa berprestasi lagi. Ditunggu Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu juga mengharapkan peserta didik kita juga bisa menjadi juara ataupun bisa berprestasi di berbagai bidang. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu, kami sampaikan technical meeting untuk kegiatan lomba Sambas Science and Language Competition yang ke-6 tahun 2022. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu, walaupun tadi sudah saya sampaikan di depan, Sambas Science and Language Competition yang ke-6 tahun 2022 ini merupakan kompetensi yang diselenggarakan oleh SMP Istiqomah Sambas Purbalingga untuk memfasilitasi peserta dalam mengukir prestasi dan menjadi sarana evaluasi kemampuan untuk mengembangkan kapasitas diri dan kompetensi secara mendalam. Kegiatan SSLC ini akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan media teknologi
atau perangkat komputer yang diikuti oleh peserta didik tingkat SDMI di berbagai wilayah di Indonesia. Ya, untuk ketentuan umumnya, peserta terdaftar sebagai peserta didik SDMI se-Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah. Kemudian setiap peserta hanya dapat mengikuti satu cabang lomba. Kemudian yang ketiga, setiap sekolah hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal 5 untuk cabang lomba mapel. Jadi cabang lomba mapel ini setiap sekolah boleh mengirimkan 5 orang, seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian untuk lomba murotal Quran dan tahfidzul Quran itu setiap sekolah boleh mengirimkan 1 putra dan 1 putri masing-masing, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keempat, untuk pembuatan video pada lomba tahfidz dan lomba murotal Quran ini merupakan hasil orisinil peserta dan tidak sedang diperlombakan pada lomba lain. Dibuktikan dengan adanya surat pernyataan orisinalitas yang dikirim melalui link pendaftaran. Kemudian karya yang telah dikumpulkan akan menjadi hak milik panitia untuk dipublikasikan. Kemudian selanjutnya peserta melakukan pendaftaran melalui link yang sudah kami sediakan seperti yang di Juknis dan juga ada di website kami. Bisa Ibu dan Bapak melakukan pendaftaran melalui link tersebut. Kemudian pendaftaran ini biayanya gratis dan peserta wajib menfollow Instagram serta subscribe YouTube untuk SMP Istiqomah 19 Purbalingga. Peserta akan dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta yang tercantum dalam pedoman ini. Untuk lomba mapel itu hanya diikuti oleh peserta didik kelas 6. Karena ini sebagai ajang juga untuk persiapan kelas 6 untuk ujian sekolah. Kemudian lomba murotal dan tahfidz hanya bisa diikuti oleh peserta didik kelas 4 dan 4 sampai kelas 6. Kami lanjutkan. Untuk kegiatan pendaftaran sudah bisa dimulai lomba mapel, murotal dan tahfidz tanggal 24 Januari sampai 15 Februari. Jadi Bapak Ibu yang mungkin hari ini mengikuti technical meeting belum melakukan pendaftaran, tidak apa-apa, bisa nanti setelah technical meeting segera melakukan pendaftaran melalui link yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, technical meeting itu hari ini sudah kita laksanakan tanggal 5 Februari pukul 8. Kemudian yang ketiga, pengumpulan video itu juga bisa dimulai dari tanggal 24 Januari sampai 15 Februari. Kemudian yang keempat, penjurian 5 besar itu untuk masuk final lomba murotal dan tahfidz Quran pada tanggal 16 sampai 18 Februari yang akan difinalkan pada tanggal 19 Februari, mohon maaf. Ya, finalnya nanti dari 5 besar itu kita finalkan pada tanggal 19 Februari 2022 bersamaan dengan lomba mapel. Kemudian yang keenam, pengumumannya pada hari itu juga tanggal 19 Februari 2022. Ya, sekarang untuk penjelasan tentang lomba mapel terlebih dahulu Bapak Ibu. Lomba untuk mapel ini mapel matematika, IPA dan bahasa Indonesia. Lomba ini diselenggarakan secara online menggunakan aplikasi Google Form untuk mengerjakan soalnya. Kemudian Zoom meeting itu untuk kepengawasan ketika mengerjakan soal. Jadi ada 2 perangkat yang digunakan. Satu HP untuk mengerjakan menggunakan Google Form, yang satu Zoom meetingnya nantinya akan kita bagikan link. Kemudian para peserta mengerjakan dengan cara diawasi, nanti dari kami yang akan melakukan pengawasan secara langsung. Terus yang kedua, peserta dilarang meminta bantuan dari orang lain, orang tua, saudara, teman, ataupun guru.
peserta juga dilarang mencari jawaban dari internet. Nah, ini juga untuk menjaga originalitas juga ya untuk kegiatan lomba mapel, bahwa itu benar-benar murni hasil dari peserta didik. Kemudian yang kedua, bentuk soalnya adalah semuanya pilihan ganda. Kemudian yang ketiga, apabila dalam pelaksanaan terdapat kendala, peserta bisa langsung menghubungi panitia. Maka dari itu Bapak Ibu yang belum melakukan pendaftaran dan juga belum masuk grup, bisa menghubungi panitia yang sudah tertera di pamflet kami ya, yang sudah ada di poster kami, bisa dihubungi, nanti bisa dimasukkan ke grup peserta, sehingga jika ada kendala-kendala bisa kami bantu. Kemudian selanjutnya yang keempat, tadi sudah kami sampaikan bahwa lomba mapelnya adalah matematika, IPA, dan bahasa Indonesia sesuai target pencapaian kompetensi. Kemudian selanjutnya pelaksanaan lomba Samba Sense Language Competition dilaksanakan untuk yang mapel itu hanya satu tahap. Jika ada nilai yang sama, ini ketentuan, misalkan ada nilai 100 ya pada lomba besok, itu yang masuk peringkat ditentukan berdasarkan waktu tercepat penyelesaian soal. Dari panitia sudah menggunakan Google Form, di situ akan terlihat hasil nilainya, kemudian juga hasil waktu pengerjaan mereka yang tercepat, itulah yang akan masuk peringkat yang ditentukan. Kemudian lanjut ke lomba murotal Quran. Di sini ada dua babak. Yang babak pertama adalah babak penyisihan. Bacaan qiraat dilombakan adalah qiraat Imam Asyim riwayat Hafiz. Kemudian yang kedua, peserta memilih salah satu surat yang dibaca, yaitu Al-Isra mulai ayat 1. Nanti selebihnya sesuai dengan durasi waktu pembuatan videonya. Kemudian An-Najm mulai ayat 12. Ketentuan yang ketiga, peserta memulai video dengan ta'awudz dan basmalah tanpa salam, kemudian diakhiri dengan tasdik. Yang keempat, peserta mengirimkan video dengan ketentuan berikut. Ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya ketika pengambilan video untuk lomba murotal dan tahfidz. Yang pertama, video yang dikirim merupakan milik pribadi. Yang kedua, video yang dikirim tidak boleh dipotong dan tidak boleh disambung. Yang ketiga, pengambilan video di ruangan tertutup, bukan di alam bebas. Yang keempat, peserta tidak diperkenankan menggunakan mikrofon atau sejenisnya atau alat audio dalam proses pembuatan video. Jadi murni dari pengambilan dari kamera HP seperti itu, Bapak Ibu. Terus selanjutnya 5, banyaknya ayat yang dibaca tadi sesuai dengan durasi video. Durasi video 5-8 menit. Apabila melebihi atau kurang dari durasi yang telah ditentukan, maka akan ada pengurangan nilai sebanyak 3 poin. Kemudian video berorientasi landscape. Kemudian video berformat MP4, MP4 dan suara penampilannya jelas. Kemudian video dikirim melalui alamat berikut. Kemudian selanjutnya video lomba dinamai maaf sebentar, kepencet. Mohon maaf Bapak Ibu, video
dinamai dengan format SSLC 6 underscore jenis lomba underscore nama peserta underscore asal sekolah. Contohnya SSLC 6 Murotal Quran Nurul Azizah, misalkan MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Batas pengumpulan karya maksimal tanggal 15 Februari. Kemudian semua video peserta akan diunggah di channel YouTube SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Kemudian nanti akan kami share. Kemudian nanti bisa Bapak Ibu share juga ke media sosial yang Bapak Ibu punya. Nanti yang favorit juga akan mendapatkan penghargaan atau hadiah dari kami. Saat penampilan peserta membaca mushaf Al-Quran, bukan hafalan, ini untuk murotal Al-Quran. Video yang diunggah wajib memperlihatkan wajah peserta. Kemudian kriteria penilaiannya, tajwid 40, suara dan lagu 30, fasohah 30. Babak final untuk lomba murotal Al-Quran, peserta yang masuk final adalah 5 peserta terbaik. Pelaksanaan final pada tanggal 19 Februari pukul 8 melalui Google Meet. Jadi Bapak Ibu nanti yang masuk final akan kita lombakan lagi melalui Google Meet seperti ini. Terus selanjutnya ayat yang dibacakan ditentukan oleh juri dari juz 1 dan juz 2. Jadi dipersiapkan lagi ketika nanti sudah masuk final dari juz 1 dan juz 2. Baik Bapak Ibu, lomba selanjutnya yaitu tahfidzul Quran. Babak penyisihan, kategori yang dilombakan adalah juz 30. Kemudian peserta memilih salah satu surat An-Nazi'at atau Al-Mutaffifin. Yang ketiga, peserta memulai video dengan ta'awudz dan basmalah tanpa salam, kemudian diakhiri dengan tasdik. Peserta mengirimkan video dengan ketentuan berikut. Video yang dikirim merupakan hak milik pribadi. Kemudian video yang dikirim tidak boleh dipotong dan tidak boleh disambung. Pengambilan video di ruangan tertutup, bukan di alam bebas. Peserta tidak diperkenankan menggunakan mikrofon atau sejenisnya dalam proses pembuatan video. Jadi sama dengan murotal tadi, murni dengan menggunakan HP. Durasi video 4-7 menit. Apabila melebihi atau kurang dari durasi, maka ada pengurangan nilai sebanyak 3 poin. Video berorientasi landscape, kemudian video berformat MP4 dan suara penampilan jelas, dikirim melalui alamat sesuai dengan ketentuan dari panitia. Kemudian video lomba juga diberikan nama SSLC 6, jenis lombanya, nama peserta dan asal sekolahnya. Seperti ada di contoh yang ada di checklist. Kemudian batas pengumpulan karya maksimal juga tanggal 15 Februari 2022. Semua video peserta akan diunggah di channel YouTube SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Saat penampilan peserta tidak diperkenankan membaca mushaf Al-Quran. Video yang diunggah wajib memperlihatkan wajah peserta. Kriteria penilaian, kelancaran 40, tajwid 20, fasohah 20, lagu dan adab 20. Kemudian babak finalnya, peserta akan diambil 5 besar, 5 terbaik. Pelaksanaannya juga tanggal 19 Februari 2022 pukul 8 melalui Google Meet. Kemudian soal final terdiri dari membaca satu surat penuh yang ditentukan oleh juri, sambung ayat, meneruskan ayat, dan membacakan ayat sebelumnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 soal ya Bapak Ibu. Itu untuk ketentuan lomba mapel, murotal, dan tahfidzul Quran.
Kemudian hadiah dan penghargaan. Setiap cabang lomba akan diambil 2 juara terbaik dan masing-masing 1 juara favorit pada cabang lomba murotal dan tahfidzul Quran berdasarkan view dan like YouTube-nya. Jadi tidak hanya juara 1 dan 2 di lomba murotal dan tahfidz, tetapi juga juara favoritnya. Nah, nanti juga akan kita berikan penghargaan. Kemudian juara 1 itu mendapatkan piala, piagam dan uang pembinaan. Juara 2 mendapatkan piala, piagam dan uang pembinaan. Juara favorit akan mendapatkan uang pembinaan. Layanan informasi lomba ini bisa lewat Ustadzah Iza Nudia Minuski dan Ustadzah Nur Hasanah, Instagram kami, Facebook dan juga website. Ya, itu Bapak Ibu untuk TM hari ini. Nanti apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Monggo, supaya nanti ketika Bapak Ibu membimbing putra-putrinya dan mempersiapkan segala sesuatunya bisa lebih maksimal. Masih ada waktu 10 hari dari sekarang. Mungkin yang kemarin masih belum mengirimkan video dan lain-lain, bisa nantinya setelah TM ini bisa dipersiapkan dan segera mengirimkan videonya. Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memasuki acara yang ketiga, yaitu lain-lain. Apabila dari Bapak Ibu pembina ada yang ingin disampaikan atau bertanya mengenai teknis lomba, kami persilahkan dengan ketentuan bisa mengangkat tangan ya, atau enggak bisa menuliskan chat di layar yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dengan menyalakan kameranya, bisa mengangkatkan tangan dulu. Kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, boleh menyalakan kamera dan tunjuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Ustazah, karena saya bertemu tadi agak telat, untuk penyampaian saya tidak mengikuti dengan maksimal, Kebetulan karena di sekolah kami lagi sedang ada observasi calon siswa baru. Jadi nanti minta file yang tadi disampaikan Ustazah bisa Ya, bisa. Sakit Bu, bisa. Nanti selain file juga nanti rekaman TM hari ini juga akan kami YouTube-kan sehingga nanti bisa lebih jelas. Seperti itu Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terus dipastikan juga nih Bapak Ibu sudah masuk grup pendaftaran. Nanti kalau Bapak Ibu belum masuk di grup pendaftaran SSLC, bisa menghubungi kontak person yang ada di poster kami. Nah, di sini nih dengan Ustadzah Iza dan Ustadzah Nur Hasanah. Bu, matur nuwun. Ada yang lainnya lagi mungkin dari Bapak Ibu? Waalaikumsalam dari Pak Syafril. Monggo Pak, bisa dinyalakan kameranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan yang mohon maaf Bapak, tidak terdengar. Bisa diulang, bisa biar terdengar. Mix-nya mungkin. Iya, mix-nya Bapak mungkin kepencet mix-nya. Mikrofonnya bisa dinyalakan. Ya.
Bisa diulang Pak, agak kurang jelas pertanyaannya. Apa ditulis di chat juga boleh Pak? Ditulis di chat. Oke. Oke, iya Pak, siap. Ditulis di chat saja, nanti kami bacakan. Monggo, yang lainnya Bapak Ibu masih ada waktu, bisa untuk bertanya supaya nanti lebih jelas. Atau sudah cukup jelas? Monggo Bapak Ibu. Masih kami berikan kesempatan untuk bertanya. Bapak Ibu yang sudah ikut TM ini apakah sudah masuk grup pendaftaran SSLC? Saya belum on. Oh nggih. Nanti bisa WA nggih Bu di kontak person nggih. Ya, yang lainnya mungkin Bapak Ibu. Yang lainnya juga bisa nanti menghubungi kontak person Ustazah Iza dan Ustazah Nur Hasanah. Ya, ini ada pertanyaan dari Putri Widyarini. Belum bisa on kamera. Untuk lomba mapel tadi disampaikan lewat Google Form dan Zoom. Untuk Zoom-nya apakah harus menggunakan perangkat yang berbeda dengan perangkat yang digunakan untuk Google Form atau bisa dengan perangkat yang sama? Satu komputer untuk Google Form dan Zoom. Harus berbeda, Ibu. Oke. Jadi ketika lomba mapel itu anak satu menggunakan HP, kemudian yang satu perangkat satunya itu yang menggunakan yang menggunakan Zoom. Ya, jadi ada kepengawasan dari kami kalau memang anak-anak yang mengikuti lomba ini benar-benar mengerjakan sendiri, tidak dibantu oleh pihak-pihak yang lainnya. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Ya, ini juga terbiasa di sekolah kami ketika kami melakukan seleksi penerimaan peserta didik baru secara online, juga kami menggunakan dua perangkat seperti itu. Seandainya di sekolah sudah ada satu komputer, berarti ada satu HP yang digunakan untuk Zoom-nya. Zoom-nya ini itu sebagai pengawasan. Jadi posisinya ini komputer, kemudian ini HP-nya itu sebagai Zoom-nya, kamera kepengawasannya. Jadi nanti dari panitia kami tetap bisa mengawasi. Seperti itu, Ibu. Ada lagi? Bawahnya ada lagi nggih? Sebentar nggih. Harus dua perangkat. Lanjut, ada lagi. Ada kisi-kisi materi untuk lomba mapelnya. Untuk kisi-kisi lomba mapelnya sesuai kompetensi. Ini kami mengacunya ke ujian sekolah, ujian sekolah tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu, seperti itu untuk kisi-kisi sesuai kompetensi, mengacu pada kisi-kisi ujian sekolah. Kemudian ada lagi untuk surat pernyataan video dapat diunduh di mana nggih? Untuk pernyataan originalitas ada di Google Form atau link pendaftaran, Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk pernyataan originalitas bisa di link pendaftaran, juga bisa di IG, di Instagram kami. Kan itu ada Instagram kami SMP Istiqomah Sambas PBG. Begitu Bapak Ibu. Terus siswa kami tidak memiliki IG, apa boleh IG sekolah kami gunakan sebagai persyaratan follow IG? Jadi satu IG sekolah untuk mengikuti semua lomba. Boleh ya Bapak Ibu. Jadi boleh menggunakan IG sekolah untuk mengikuti semua lomba. Ya.
Ada? Sudah ya, ini juga sudah dituliskan jawabannya oleh panitia kami. Terima kasih Bu Husnul. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya langsung? Ada? Tidak? Cukup? Cukup jelas? Oke. Apakah bisa kita akhiri untuk TM hari ini? Bisa nggih, Bapak Ibu? Nggih. Ya, monggo Bu, ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Nggih. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa menghubungi panitia di grup panitia SSLC yang ke-6. Nggih, mudah-mudahan acara atau kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan peserta didik di sekolah Bapak Ibu juga bisa dikirimkan dan bisa memberikan prestasi terbaik seperti itu. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kami kembalikan ke MC. Ya, masuki acara yang keempat yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal sampai akhir apabila ada kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya.